Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita belajar lagi pelajaran seni budaya di pembelajaran PJJ. Untuk hari ini, untuk kelas 8 saya akan membahas tentang gaya bernyanyi lagu daerah. Nah, sekarang saya sudah bikin rangkuman dari buku paket yang kalian punya yang kelas 8 yang biru. Yang ini nih. Nah, yang ini saya sudah bikin rangkumannya. Jadi nanti bisa diperhatikan saja videonya, mau dicatat boleh. Kalau nggak dicatat ya nanti harus lihat video-videonya lagi kalau ujian. Oke. Jangan lupa bawa bukunya atau siapin pensil atau catatannya. Kita belajar sekarang. Oke. Bernyanyi lagu daerah. Ya kalau waktu kelas 7 kemarin kalian belajar tentang tekniknya kalau di seni musik, teknik bernyanyi. Nah, secara umum, sekarang saya akan bahas tentang gaya bernyanyi lagu daerah. Nah, gini. Sebelum kita ke cara bernyanyi lagu daerah, dibahas dulu gini. Lagu daerah itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi pengertian dari lagu daerah adalah lagu yang berkembang di daerah tertentu. Jadi kalau kita di Jawa Barat khususnya, berarti lagu daerah yang berkembang di daerah Jawa Barat. Jadi sekali lagi, lagu daerah adalah lagu yang berkembang pada suatu daerah. Nah, itu untuk lagu-lagu daerah. Kemudian, untuk biasanya penyanyi lagu daerah ini, lagu-lagu tradisional di Jawa Barat ini biasanya kita sebut dengan pesinden, atau sinden. Nah, biasanya si sinden ini sering ada di upacara-upacara adat, ya. Contohnya misalkan yang sering umumnya itu kalau di Jawa Barat biasanya kalau pertunjukan wayang itu suka ada sindennya. Jadi sinden itu seperti apa? Nah, ini cuplikan video sinden. Cuplikannya. Nah, sekarang gini, sebenarnya musik daerah ini atau lagu-lagu daerah ini sebenarnya punya fungsinya tersendiri di Indonesia ini, khususnya di Jawa Barat. Jadi dulu sebelum musik seperti sekarang, ya, musik kan sekarang sarana hiburan, mungkin sarana mencari nafkah juga ya kalau buat para musisi-musisi. Nah, jauh sebelum agama Islam masuk ke Indonesia dan jauh sebelum musik menjadi sarana hiburan, pada awalnya ya, musik itu menjadi sarana ibadah. Ya, jadi yang pertama itu fungsinya musik sebagai sarana ibadah. Sarana ibadah itu seperti apa? Jadi banyak agama-agama di Indonesia dulu yang menggunakan instrumen gamelan lengkap dengan sindennya sebagai sarana berdoa dan sebagainya. Yang pertama. Yang kedua sebagai sarana upacara adat. Di Jawa Barat sendiri mau upacara adat itu banyak, dari nikahan, sunatan, dan apalagi biasanya kuda lumping, terus ada singa Depok, itu pasti ada iringan musiknya dan biasanya ada sindennya juga. Jadi fungsi yang kedua, musik sebagai sarana adat. Yang ketiga itu sebagai sarana hiburan. Nah, ini mulai kesini barulah si musik itu menjadi sarana hiburan. Yang dulunya sakral buat ibadah, buat upacara adat, makin kesini si musik ini berubah menjadi sarana hiburan. Dan kemudian yang terakhir, sarana komunikasi, atau mungkin lebih tepatnya sarana untuk mengajarkan hal-hal yang baik. Nah, contohnya zaman dulu pas pertama kali masuk Islam ke Indonesia itu dengan cara hiburan. Jadi biasanya si ustadz atau pemuka agama ini dia menyusup lah, ibaratnya menyusup ke masyarakat itu melalui kesenian. Salah satunya yaitu tadi biasanya dari wayang disisipin cerita-cerita tentang Rasul atau Nabi segala macam. Nah gitu. Jadi ada 4 fungsi musik di Indonesia ini atau di daerah kita ini. Yang pertama sebagai sarana ibadah, yang kedua upacara adat, yang ketiga hiburan, dan yang keempat sebagai sarana komunikasi. Nah, sekarang ciri khas dari lagu daerah itu sendiri sebenarnya lebih tepatnya mungkin
ciri khas lagu daerah kali ya. Nah, biasanya yang membedakan daerah lain dengan daerah lainnya, yaitu yang pertama biasanya kalau dari segi menyanyinya ya, yang pertama itu cengkoknya, ya. Yang kedua itu ada bahasanya. Nah, jadi cuma ada dua biasanya yang membedakan atau ciri khas dari lagu daerah lain ke daerah lainnya. Yang biasanya, yang pertama biasanya cengkoknya udah pasti beda, yang kedua adalah bahasa yang digunakan pasti beda. Nah, walaupun kita tetap di daerah Sunda, nah biasa aja cengkoknya itu juga akan berbeda-beda di setiap daerah Jawa Baratnya gitu. Jadi walaupun tetap bahasa sama bahasa Sunda, biasanya cengkoknya pasti agak sedikit beda. Nah, itu untuk ciri khas ya, untuk ciri khasnya. Jadi mungkin pembahasannya cukup simpel ya untuk gaya bernyanyi lagu daerah ini, karena ya untuk teori dasarnya dan rangkuman dari buku ini ya seperti itu. Yang pertama ada lagu daerah itu apa, terus penyanyinya itu bisa disebut apa, terus fungsi dari lagu daerah itu apa, dan terakhir ada ciri khas dari lagu daerah itu apa. Jadi sudah saya jelaskan tadi. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami, dan untuk tugasnya tetap tungguin di grup pembelajaran PJJ. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Dan sekian, terima kasih.